Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada hari ini Jumat 21 Mei 2021 dalam program Gemar GSIA Peniel Surabaya dan GSIA Cabang Anugerah Kemendung. Pagi ini saya mendapat berkat firman Tuhan yang terambil dari 2 Tesalonika 3 yang berjudul Berdoa dan Bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 Tesalonika 3 ini Paulus menasihati dan memotivasi jemaat Tesalonika agar mereka berdoa dan bekerja. Tekun berdoa. Mengapa doa jemaat Tesalonika sangat penting menurut Paulus? Yang pertama, bagi Paulus, doa sangat membantu kemajuan Injil. Mari kita coba membacanya di ayat yang pertama. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Paulus meminta kepada jemaat Tesalonika supaya tetap berdoa bagi para penginjil agar firman Tuhan yang diberitakan memiliki kemajuan. Artinya, setelah mendengar Injil, banyak orang menjadi percaya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Demikian juga kita berdoa bukan untuk diri sendiri, tetapi kita berdoa juga untuk para penginjil, hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka memiliki keberanian dan kekuatan di dalam memberitakan Injil. Yang kedua, mengapa doa jemaat Tesalonika sangat penting menurut Paulus? Yaitu doa membebaskan mereka dari para pengacau. Kita baca di ayat yang kedua. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Siapakah para pengacau itu? Yaitu orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Jadi dengan berdoa maka jemaat-jemaat Tesalonika diberikan hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada dua hal mengapa doa itu sangat penting. Yang pertama, doa membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Doa merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Semakin kita tekun berdoa, maka kita akan semakin dekat dengan Dia. Tetapi semakin jarang kita berdoa, maka jarak antara kita dengan Tuhan terasa begitu jauh. Maka untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan, kita perlu berdoa. Di dalam doa kita bisa mencurahkan segala isi hati kita, pergumulan-pergumulan, serta harapan-harapan kita di dalam Tuhan. Karena tidak semua pergumulan kita bisa ceritakan atau kita sharingkan kepada orang lain. Tetapi kita punya pribadi yang dapat kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Dan kita bisa melakukan semua itu bila kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Bahkan sebelum kita memulai segala sesuatu, kita perlu menyerahkan kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa doa itu sangat penting? Yaitu doa mengubah hidup kita. Doa akan mengubah kehendak atau hidup manusia, sehingga seturut dengan kehendak Allah. Tuhan sudah punya kehendak dan rencana terhadap manusia. Tetapi kadang manusia tidak menemukannya karena manusia hidup menurut kehendak dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu berdoa dengan iman untuk dapat menemukan kehendak dan rencana Allah yang sesungguhnya, sehingga kita mau tunduk di bawah kehendak Allah. Yang kedua yaitu tekun bekerja. Dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-15 berisi tentang nasihat dan motivasi supaya jemaat Tesalonika tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani, namun mereka juga memperhatikan kebutuhan jasmani, yaitu bekerja.
Ternyata Paulus memberikan keteladanan hidup bagi jemaat Tesalonika, yaitu dengan bekerja. Paulus tidak ingin menjadi beban bagi jemaat Tesalonika, tetapi justru dia memberikan contoh yang baik, yaitu tekun bekerja. Hari ini bukan lagi saatnya untuk duduk-duduk menghabiskan waktu pada hal yang sia-sia. Tetapi ini adalah saatnya manusia saling berlomba untuk meraih sebuah kesuksesan. Tetapi Paulus juga menjelaskan etos atau semangat kerja yang benar menurut kehendak Allah. Yang pertama, jangan lalai bekerja. Paulus tidak lalai bekerja. Di ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Yang kedua, ikut teladan yang baik. Yang ketiga, bertanggung jawab pada pekerjaan dan pada diri sendiri. Saya akan bacakan di ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kita berada di antara kamu, kami memberi peringatan itu kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan yang terakhir, yang keempat, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 berbunyi, apapun yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran firman Tuhan pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa jangan sampai kita bekerja hanya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya sehingga kita tidak punya waktu untuk berdoa. Atau sebaliknya, kita hanya menghabiskan waktu untuk berdoa tanpa bekerja dan berusaha. Karena kita percaya bahwa Kristus akan mencukupi segala yang kita perlukan. Tuhan ingin kita berdoa dan bekerja. Sebelum memulai segala sesuatu, serahkanlah itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati segala pekerjaan dan usaha kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kiranya kami dapat melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak hanya bekerja tanpa punya waktu untuk berdoa, atau sebaliknya ya Tuhan, kita hanya berdoa tanpa bekerja dan berusaha. Namun Tuhan, ajarkan kami selalu menyerahkan segala pekerjaan dan usaha kami di dalam doa. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, mulai dari pagi hingga malam nanti ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.